Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Marumani, 2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview atau menanggapi tentang video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan mereview atau menanggapi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian dua sektor atau ekonomi tertutup. Perekonomian dua sektor atau ekonomi tertutup adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian. Dua sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang dimiliki rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi. Sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam industri-industri keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri-industri. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yaitu terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga atau secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar schedule konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi, yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable yang diperoleh. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Selanjutnya, kecondongan menabung. Konsep kecondongan menabung juga dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS merupakan menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Yang kedua, fungsi tabungan yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya adalah penentu fungsi konsumsi dalam tabungan. Di sini ada 6. Yang pertama, kekayaan yang terkumpul. Kedua, suku bunga. Ketiga, manfaat berhemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Yang kelima, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, tersedianya tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Selanjutnya di sini kita membahas investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelian berbagai jenis modal, contohnya mesin-mesin perusahaan dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, jumlah dari ketiga jenis investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk menambahkan kemampuan memproduksinya dalam perekonomian. Dua, mengganti barang modal yang telah didepresikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresi, maka akan didapatkan investasi neto. Selanjutnya, faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah: yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Dan yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaannya. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Bentuk fungsi investasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ia sejajar dengan sumbu datar, disebut juga investasi otonom. Yang kedua, bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, atau yang berarti makin tinggi pendapatan nasional makin tinggi investasi, yang disebut juga dengan investasi terpengaruh. Demikian review atau tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.